Selamat malam Bapak Rudi. Kami dari kelompok 6 pada malam ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Terlebih dahulu perkenalkan saya Rinia. Selanjutnya saya Luis Leonard. Selanjutnya Nama saya Kenan Clement Johanis. Selanjutnya Saya Beverly Wongkai dan saya Karissa Agnes Sutanto. Baik, pertama-tama kita akan membahas kasus nomor 1, yaitu Anton percaya bahwa batu itu benda padat dan benda cair. Nah, dalam kasus ini bisa kita hasil diskusi kami pada kasus nomor 1 ini adalah bahwa ini adalah jenis ujian akal budi. Karena batu pada dasarnya bersifat padat dan bisa dikatakan cair. Seperti contohnya batu es yang mencair. Untuk kasus nomor 2, yaitu Billy percaya bahwa Yesus itu Allah dan manusia. Hasil diskusi kami mengatakan bahwa kasus ini merupakan jenis ujian yang dimana tidak ada konflik antara apa yang seorang percaya sebagai kebenaran dengan realitas kebenaran di luar dirinya yang dapat dibuktikan secara empiris. Mengapa demikian? Yang pertama, karena semua orang memiliki hak atas kepercayaannya masing-masing. Sebagaimana diatur dalam hukum negara dan tidak perlu adanya konflik akan hal itu. Dan kepercayaan orang yang bersangkutan bisa dibuktikan melalui kitab yang tertulis dalam agamanya sendiri. Selanjutnya. pada kasus yang ketiga, yaitu Charles percaya bahwa tidak ada pengetahuan apapun yang bisa diketahui oleh manusia. Nah, menurut kami kasus ini termasuk dalam ujian pengalaman. Alasannya karena apa yang dipercaya oleh Charles itu dikarenakan dari pengalaman hidupnya, yang membuat dia percaya akan hal tersebut dan mungkin apa yang dipercaya oleh Charles sesuai dengan realitas yang dia alami. Yang kasus keempat, yaitu Richard Dawkins, percaya bahwa alam semesta menciptakan dirinya sendiri. Nah, dalam kasus nomor 4, menurut kami termasuk dalam ujian dunia luar. Karena apa yang dipercaya oleh Richard, kebenarannya masih bisa dibuktikan lewat observasi maupun percobaan, seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan. Selanjutnya ada nomor 5, Freddy percaya bahwa bumi itu datar dan tidak bulat. Kita diskusikan dan hasil yang kita dapat itu yaitu ujian akal bulat. Dan yang keenam, Geraldus percaya bahwa semua orang dilahirkan dengan pembawaan yang baik sesuai dengan teori tabula rasa. Menurut kelompok kami juga, kita menjawab ujian dunia luar. Selanjutnya, kasus yang ketujuh yaitu Henry percaya teori evolusi bahwa manusia adalah keturunan monyet. Namun dia marah ketika orang memanggilnya monyet. Nah, dalam kasus ketujuh ini, menurut kelompok kami, kasus ketujuh ini termasuk dalam ujian praktik karena Henry tidak konsisten dengan apa yang ia percayai atau ia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kasus yang ke-8 yaitu Ivan tidak peduli tentang keadilan, tetapi dia marah ketika diperlakukan tidak adil. Kasus yang ke-8 ini menurut kelompok kami termasuk ke dalam ujian praktik juga karena Ivan tidak konsisten dengan apa yang menjadi apa yang ia percayai atau apa yang dia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. selanjutnya kasus yang ke-9, Jensen percaya bahwa Allah itu maha kuasa dan berkuasa atas hari depan. Tetapi dalam mengambil keputusan selalu menggunakan kemampuan analisa dan prediksinya yang sering akurat. Jadi menurut kelompok kami, kasus yang ke-9 ini, kalau menurut kami termasuk dalam 2 ujian. Yang pertama ujian pengalaman dan yang kedua ujian praktik, di mana kalau di ujian praktik dia tidak konsisten, dia percayakan Tuhan dan dia mengenalkan Tuhan dan mengenalkan kemampuan pribadinya. Dan ujian pengalaman karena dia sering sebelumnya dia sering berhasil, jadi dia mengandalkan pengalamannya yang pernah dia jalani sebelumnya. Demikian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas kesempatan yang Bapak diberikan. Terima kasih.